Aliran klasik. Aliran klasik diawali dari kritik pada pemikiran merkantilis, di mana pada saat itu merkantilis mempercayai bahwa ekonomi dunia itu bersifat stagnan dan memiliki kekayaan yang tetap, sehingga suatu negara hanya dapat berkembang jika ia mengorbankan negara lain. Oleh karena itu, konsekuensinya, mereka akan menciptakan monopoli yang disahkan oleh pemerintah di dalam negeri dan mendukung kebijakan kolonialisme. Mereka juga akan mengirimkan agen dan pasukan ke negara lain yang lebih miskin untuk mengeruk kekayaan dan komoditas berharga di dalamnya. Selain itu, menurut sistem merkantilis yang sudah mapan, kekayaan itu hanya terdiri dari uang, yang pada saat itu berarti emas dan perak, serta tujuan utama dari setiap bangsa adalah mengumpulkan emas dan perak secara agresif dan menghalalkan segala cara untuk melakukannya. Berkaitan dengan ini, maka dalam buku The World of Nations yang diterbitkan oleh Smith mengatakan bahwa persoalan utama yang selalu kita jumpai adalah mengumpulkan uang. Sejak zaman Romawi hingga abad Renaissance, manusia terus-menerus berjuang mempertahankan diri melawan kematian dini, penyakit, kelaparan, perang, dan kemiskinan, kecuali bagi para pengusaha atau aristokrat yang bisa menjalani kehidupan penuh dengan kemewahan. Sampai pada akhirnya di tahun 1776 dapat dikatakan muncul harapan bagi masyarakat setelah berabad-abad lamanya. Dan pada tahun inilah dapat dikatakan sebagai tahun munculnya ekonomi modern. Salah satu bukti yang menunjukkan lahirnya ekonomi modern yaitu sebuah karya monumental yang terbit di Inggris pada tanggal 9 Maret 1776. Yang merupakan karya besar sang profesor gila yang mengajar filsafat moral di Universitas Glasgow yaitu Adam Smith. Dia menuliskan karyanya dengan judul An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations atau biasa dikenal dengan The World of the Nations dengan tebal 1000 halaman yang menjadi karya intelektual terkenal di seluruh dunia. The World of the Nations menawarkan resep untuk membebaskan kelas pekerja dari dunia hobesian yang membosankan. Oleh sebab itu, The World of the Nations lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai deklarasi kebebasan ekonomi. Dan awal abad tahun 1800-an, setelah terjadinya revolusi Amerika dan terbitnya The World of the Nations, dunia barat mulai berkembang pesat. The World of the Nations merupakan tonggak awal lahirnya ekonomi klasik, di mana mazhab klasik ini muncul sekitar tahun 1780 sampai dengan 1850. Pemikiran aliran klasik ini bisa dianggap sebagai dasar munculnya ekonomi kapitalis, di mana campur tangan pemerintah hanya sebagian kecil pada kepentingan negara. Dan dasar ekonomi klasik ini menganjurkan adanya kebebasan alamiah atau liberalisme, kepentingan pribadi, dan persaingan. Adapun politik ekonomi kaum klasik merupakan politik ekonomi laissez-faire, yaitu politik yang menunjukkan diri dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik, dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Ruang lingkup pemikiran ekonomi klasik meliputi kemerdekaan alamiah, pemikiran pesimistik, dan individu serta negara. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah mengkritik pemikiran ekonomi sebelumnya, dan kebebasan individulah yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa. Dengan demikian, politik ekonomi klasik pada prinsip laissez-faire. Berikut adalah tokoh-tokoh yang mempelopori aliran klasik. Yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith lahir pada Juni 1723 di Kirkcaldy, pantai timur Skotlandia, dan ia meninggal pada 19 Juli 1790, di mana ayahnya bernama Adam Smith dan ibunya bernama Margaret Douglas. Saat usia 13 tahun, Adam Smith belajar di Glasgow College, dan pada tahun 1740, ia dianugerahi Snell Exhibition. Kemudian, setelah itu, Adam Smith memasuki kampus Balliol Oxford, di mana di kampus inilah ia belajar mengenai sastra Yunani, Latin klasik, sastra Inggris, Prancis, seni, serta filsafat moral. Dan pada tahun 1751 sampai dengan 1763, Adam Smith menjadi profesor filsafat moral di Universitas Glasgow. Dan pada tahun 1759, Smith menerbitkan karya besar pertamanya yang berjudul Theory of Moral Sentiments.
Kemudian pada tahun 1764, Adam Smith meninggalkan akademisi dan ia melanjutkan menjadi tutor bangsawan muda di Buccleuch. Kemudian setelah itu, Smith pensiun dan kembali ke Kirkcaldy, di mana disinilah Smith mulai menulis The Wealth of Nations, yang kemudian ia terbitkan pada tahun 1776. Terdapat beberapa karya yang dihasilkan oleh Adam Smith, di antaranya yaitu pertama, The Theory of Moral Sentiments yang terbit pada tahun 1759, dan kedua, An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations yang terbit pada tahun 1776. Adapun beberapa sumbangan pemikiran yang diberikan oleh Adam Smith yaitu pertama, ini berkaitan dengan pemerintahan, di mana sebagai seorang pendukung kebebasan alamiah, Smith ini percaya pada pemerintahan yang hemat namun kuat. Menurut Smith, terdapat 3 tujuan pemerintah, yaitu pertama, mengangkat negara dari barbarisme rendah menuju tingkat kemakmuran tertinggi dengan cara damai. Kedua, memberikan pajak yang rendah. Ketiga, memberikan pelayanan administrasi yang adil dan toleran. Pemikiran kedua ini berkaitan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang dalam hal ini, Smith mendukung adanya anggaran berimbang dan menentang adanya utang publik yang besar. Adam Smith juga mendukung adanya privatisasi dan penjualan sebagai cara untuk menaikkan pendapatan dan menciptakan kemakmuran. Sementara itu, dalam hal kebijakan moneter, walaupun Smith ini menolak ide bahwa satu-satunya sumber kekayaan adalah emas dan perak, namun Adam Smith itu tetap mendukung sistem moneter yang stabil dan mendukung doktrin perbankan yang bebas. Smith juga menentang adanya teori kuantitas uang yang diterbitkan oleh Irving Fisher. Dan dalam tulisannya yang berjudul Digression on Silver, Smith menunjukkan bahwa ternyata harga itu sangat bervariasi ketika persediaan perak itu meningkat. Pemikiran ketiga ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, di mana Smith mengusulkan penghematan dan investasi modal sebagai unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi dan sebagai bagian dari pandangan makroekonominya. Smith juga menjelaskan perlunya investasi modal dan mesin penghemat tenaga kerja sebagai elemen vital dalam menaikkan standar hidup masyarakat. Dan pemikiran keempat ini berkaitan dengan mikroekonomi, di mana terkait dengan mikroekonomi salah satunya yaitu teori nilai, yang artinya teori biaya produksi. Selain itu, Smith juga memandang bahwa barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Dan menurut Adam Smith, ongkos produksi itu menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah dan harga pasar. Dan dalam jangka panjang, harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah. Dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai. Tokoh kedua yang mempelopori aliran klasik ialah Jean-Baptiste Say. JB Say lahir di Lyon, Prancis pada tahun 1767 dan ia meninggal di Prancis pada tahun 1832, tepatnya di usia ke-65 tahun. Say merupakan seorang ekonom Prancis yang melontarkan pendapatnya mengenai hukum Say. Ia juga menciptakan istilah entrepreneur yang kini menjadi kata modern dalam ekonomi dan bisnis, di mana konsep pemikiran Say sangat dipengaruhi oleh autobiografi Benjamin Franklin. Dalam perjalanan hidupnya, tepatnya pada tahun 1799, saat Say menginjak usia ke-32 tahun, ia menjadi anggota dari Tribunat Napoleon. Namun sayangnya, pada tahun 1806, ia dikeluarkan setelah terbit karya Say yang berjudul A Treatise on Political Economy or the Production, Distribution, and Consumption of Wealth. Dan pada usia ke-65 tahun, Say dikenal sebagai ekonom yang hidup di masa-masa sulit, di mana ia menyaksikan revolusi Amerika dan Perancis. Ia juga menyaksikan kekuasaan politik Napoleon dan hidup di awal revolusi industri. Kemudian pada tahun 1815, Say diangkat menjadi seorang profesor ekonomi politik di Perancis. Dan pada tahun 1830, Say diangkat menjadi ketua jurusan di ekonomi politik di Collège de France, Paris, dan menulis sebuah textbook yang sangat populer dan kini dikenal dengan hukum pasar. Adapun beberapa sumbangan pemikiran Say yaitu yang pertama, fakta dan observasi dalam menyusun teori. Dalam hal ini, Say memberikan kritik terhadap pembentukan teori, terkhusus terhadap pemikiran David Ricardo yang tertuang dalam bukunya On the Principle of Political Economy and Taxation, di mana Say menganggap bahwa hasil pemikiran Ricardo sebagai penilaian yang serampangan. Saya juga menganggap bahwa Ricardo menyusun sistem sebelum fakta ditemukan. Akibatnya, ilmu ekonomi akan terbawa ke konsep yang berbahaya yang disebut dengan kejahatan Ricardian. Selain itu, saya juga memberikan kritik terhadap Robert Malthus yang berisi bahwa lebih baik berpegang pada fakta dan konsekuensi ketimbang terhadap silogisme.
Pemikiran kedua yaitu teori nilai utilitas. Menurut saya, ukuran nilai yang tetap itu tidak masuk akal. Sebaliknya, saya mengambil pendekatan dengan mengemukakan teori nilai utilitas yang subjektif. Namun, saya tidak mengungkapkan teori utilitas marginal, tetapi dia mengakui bahwa yang menentukan harga atau nilai suatu barang atau jasa adalah utilitasnya, bukan biayanya. Pemikiran Say yang keempat yaitu hukum Say, yang merupakan kontribusi terbesar Say terhadap aliran klasik, di mana dalam pandangannya, Say mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, dan pemikiran ini disebut sebagai hukum Say. Adapun hukum Say itu didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Kemudian pemikiran kelima yaitu pertumbuhan ekonomi, di mana saya beranggapan bahwa kunci untuk mendapatkan standar hidup yang lebih tinggi yaitu menaikkan pendapatan atau produktivitas. Jadi saya beranggapan bahwa pemerintah yang baik akan menstimulasi produksi, sedangkan pemerintah yang buruk akan menstimulasi konsumsi. Tokoh ketiga yang mempelopori aliran klasik yaitu David Ricardo. David Ricardo merupakan seorang pakar politik ekonomi Inggris yang lahir pada tanggal 18 April 1772 di London, Inggris. Dan ia meninggal di Inggris pada tanggal 11 September 1823. Ricardo merupakan anak ketiga dari 17 bersaudara, dan ia adalah putra dari keluarga Yahudi berdarah Portugis, di mana ayahnya bernama Abraham Israel Ricardo yang merupakan seorang pialam saham yang sukses. Dan saat usia Ricardo 14 tahun, ia sudah mulai bekerja bersama ayahnya dan mulai menunjukkan bakatnya di dunia ekonomi. Kemudian pada tahun 1793, saat Ricardo berusia 21 tahun, ia menikahi perempuan bernama Priscilla Anne Wilkinson dan dikaruniai 8 orang anak. Sampai akhirnya, saat Ricardo berusia 42 tahun, ia menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses dan menjadi tuan tanah desa dan membeli tanah perkebunan bernama Gatcombe Park. Terdapat beberapa karya David Ricardo yang berhubungan dengan ilmu ekonomi, yaitu pertama, The High Price Bullion, A Proof of the Depreciations of Banknotes, yang terbit pada tahun 1810. Kedua, Essay on the Influence of the Price of Corn on the Profits of Stocks, yang terbit pada tahun 1815. Yang ketiga, On the Principles of Political Economy and on the Profits of Stocks, yang terbit pada tahun 1815. Yang keempat adalah An Essay on Profits, dan kelima, The Work and Correspondence of David Ricardo. Sumbangan pemikiran Ricardo yaitu pertama, pemikiran moneter David Ricardo, di mana dalam hal ini, Ricardo menawarkan solusi atas inflasi tinggi yang terjadi di Inggris pada tahun 1809 dengan menuliskan pemikiran ekonomi pertamanya pada tahun 1811 yang berjudul The High Price of Bullion. Dalam buku tersebut, ia mengatakan bahwa penyebab inflasi di Inggris itu dikarenakan Bank of England menerbitkan uang kertas secara berlebihan. Ricardo juga berpandangan bahwa untuk menjaga stabilitas moneter suatu negara, sistem moneter harus menggunakan standar nilai tukar emas. Dan David Ricardo mengatakan secara tegas bahwa pihak yang mengeluarkan uang kertas harus mengatur pengeluarannya itu berdasarkan harga emas, bukan berdasarkan kuantitas uang kertas yang beredar. Hasil pemikiran yang kedua yaitu hukum pendapatan yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Artinya, jika satu macam input atau faktor produksi terus-menerus ditambahkan, sedangkan input lain tetap, maka pada mulanya akan menghasilkan total produksi yang semakin besar. Akan tetapi, jika sudah mencapai pada titik tertentu, maka tambahan produksi tersebut akan semakin berkurang hingga menghasilkan output yang semakin menurun. Kemudian pemikiran ketiga yaitu keunggulan komparatif, di mana dalam konteks perdagangan internasional, Ricardo ini berkontribusi dengan mengembangkan hukum keuntungan komparatif yang ia tulis dalam bukunya On the Principle of Political Economy and Taxation. Hukum tersebut menyatakan bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan kedua belah pihak, dan yang paling mengejutkan adalah perdagangan bebas akan membuat suatu negara melakukan spesialisasi walaupun negara tersebut memiliki keuntungan absolut dalam produk tertentu. Pemikiran David Ricardo yang keempat ialah distribusi pendapatan bukan pertumbuhan, di mana terdapat perbedaan antara Smith dengan Ricardo. Jika Smith berfokus pada pertumbuhan, maka Ricardo berfokus pada distribusi pendapatan, di mana dalam model konflik kelas yang dipaparkan oleh David Ricardo, ia menjelaskan bahwa pekerja, kapitalis, dan pemilik tanah saling bersaing untuk mendapatkan bagian barang ataupun jasa yang diproduksi.
Kemudian pemikiran kelima David Ricardo yaitu teori upah besi. Teori upah substansi atau hukum besi yang dipaparkan oleh David Ricardo yaitu teori yang menjelaskan bahwa upah itu ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan buruh, di mana teori upah besi merupakan upah real dalam jangka panjang yang cenderung berpengaruh terhadap upah minimum yang diperlukan untuk menyokong kehidupan para pekerja. Selanjutnya, pemikiran keenam David Ricardo yaitu teori nilai kerja. Dalam teori ini, David Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang itu ditentukan oleh ongkos ataupun biaya yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Di mana, kalau harga yang ditetapkan lebih besar daripada biaya, maka dalam jangka pendek perusahaan akan menikmati laba ekonomi. Di mana dengan tingginya laba tersebut, maka akan menarik perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar. Ini berarti produksi akan meningkat sehingga terjadi kelebihan produksi di dalam pasar. Teori terakhir yang disampaikan oleh Ricardo yaitu teori sewa tanah. Dalam teori ini, David Ricardo menjelaskan bahwa jenis tanah itu berbeda-beda. Ada yang subur, kurang subur, hingga tidak subur sama sekali. Dan produktivitas tanah yang subur itu lebih tinggi. Dan dengan demikian, untuk menghasilkan satuan unit produksi diperlukan biaya yang lebih rendah. Sehingga tinggi rendahnya sewa tanah itu bergantung pada tingkat kesuburan tanahnya. Tokoh keempat yang mempelopori aliran klasik ialah Thomas Robert Malthus. Malthus dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1766 di Surrey, Inggris, dan ia meninggal pada tanggal 28 Desember 1834 dikarenakan serangan jantung. Malthus menikah dengan seorang wanita yang bernama Harriet Ekersall dan dikaruniai 3 orang anak. Kemudian pada tahun 1784, ia masuk ke Universitas Cambridge dan menempuh pendidikan di jurusan matematika dan bahasa. Setelah lulus pada tahun 1788, Malthus ini menjadi pendeta untuk gereja Inggris. Dan pada tahun 1805, Malthus diangkat menjadi profesor sejarah modern dan ekonomi politik di perguruan tinggi East India Company College di Haileybury. Terdapat beberapa sumbangan pemikiran Malthus. Yang pertama adalah Kependudukan dalam Essay on Population, dicetak pada tahun 1978 hingga cetakan ke-6, di mana dalam karya ini Malthus menjelaskan bahwa populasi manusia cenderung bertambah sesuai dengan deret ukur, atau secara geometri urutannya adalah 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Sedangkan untuk produksi makanan atau sumber daya alam cenderung bertambah menurut deret hitung atau secara aritmatika urutannya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga yang terjadi adalah krisis di mana sumber daya alam tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah. Kemudian pemikiran kedua mengenai hukum pendapatan yang menurun. Malthus mengembangkan konsep kelangkaan, di mana menurut Malthus sarana-sarana untuk mendukung kehidupan manusia itu terbatas oleh sumber daya alam terutama tanah. Hal ini mengacu pada pandangan jika seseorang menambahkan lebih banyak kapital atau tenaga kerja pada suatu tanah dengan luas tertentu, maka penambahan produksi atau outputnya akan semakin melambat. Namun dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak berubah. Adapun beberapa karya Malthus, salah satunya yaitu An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society, yang terbit pada tahun 1798, yang merupakan sebuah esai mengenai prinsip kependudukan. Selanjutnya, tokoh kelima yang mempelopori aliran klasik ialah John Stuart Mill. J.S. Mill lahir di Pentonville, London pada tahun 1806 dan meninggal pada tahun 1873. Ayahnya bernama James Mill dan ibunya bernama Harriet Burrow. Di mana pada usia 3 tahun, Mill sudah mampu mempelajari bahasa Yunani. Dan di usia ke-8, ia sudah mampu membaca karya-karya Plato. Dan di usia 14 tahun, Mill sudah mulai mempelajari ilmu ekonomi klasik, terutama karya-karya David Ricardo. Adapun beberapa sumbangan pemikiran Mill diantaranya, yang pertama adalah utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan paham hasil pandangan dan pemikiran Mill tentang manusia dan masyarakat yang diterima sebagai landasan moral, utilitis atau prinsip kebahagiaan yang menganggap bahwa tindakan itu dikatakan benar jika sebanding dengan kecenderungan untuk mendorong kebahagiaan, dan dikatakan salah jika sebanding dengan kecenderungan untuk menghasilkan ketidakbahagiaan. Kemudian pemikiran kedua berkaitan dengan ekonomi dan politik dalam Principle of Political Economy, di mana Mill menjelaskan mengenai masalah produksi yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Mill juga orang pertama yang mengemukakan ide tentang konsep elastisitas permintaan, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Marshall.
Dalam Principle of Political Economy, Mill banyak menyinggung masalah produksi dan buruh yang menjadi tema besar saat itu. Menurutnya, hukum produksi ditetapkan secara objektif, namun hukum distribusi adalah variabel. Dan dari masalah buruh tersebut, kemudian lahir pemikiran Mill yang dikenal dengan teori dana upah. Terdapat beberapa karya hasil dari John Stuart Mill. Di antaranya, yang pertama adalah On Liberty, yang ditulis bersama istrinya yang menjadi puncak prestasi John Stuart Mill. Yang kedua berjudul Principle of Political Economy. Yang ketiga adalah Consideration on Representative Government. Yang keempat adalah Utilitarianisme, dan kelima The Subjection of Women.